Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muzani dengan NIM J1B024152. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang produksi gula kristal yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada peta alur produksi terintegrasi. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan adalah persiapan, ekstraksi, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pemisahan, dan pengeringan. Nah, yang dimana proses ini melibatkan transformasi kimia dan mekanis yang ketat untuk memastikan sukrosa dari tebu murni menjadi kristal gula dengan standar kualitas industri. Nah, yang pertama itu ada Ken Scooter dan Schroeder. Nah, fungsi dan mekanisme ini itu mesin ini berfungsi untuk memecah struktur batang tebu menjadi serabut halus untuk mempermudah ekstraksi nira. Contohnya itu can cutter yang dimana menggunakan pisau berputar untuk memotong batang tebu menjadi potongan pendek. Yang kedua itu ada seeder atau unigrater, yaitu memukul potongan tebu hingga sel-selnya terbuka, atau oven kill 90%. Nah, selanjutnya itu ada milling tandem atau gilingan. Yang pertama itu ada mekanisme serabut tebu dilewatkan melalui rangkaian 4 atau 5 unit gilingan yang disusun seri tekanan tinggi antara roll memeras nira keluar. Yang kedua itu ada imbisidi air, yang dimana imbisidi air panas ditambahkan pada gilingan akhir untuk melarutkan sisa gula yang kemudian dialirkan kembali ke gilingan sebelumnya untuk efisiensi maksimal. Selanjutnya ada yang ketiga itu Jazz Heater and Cleaver. Nah, yang pertama itu Jazz Heater yang dimana memanaskan nira mentah secara bertahap 75 sampai 105 Celcius. Nah, berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia, pemurnian, dan membunuh bakteri perusak gula. Terus selain ada juice heater ini ada juga clarifer. Nah, bencana pengendap yang memisahkan nira jernih dari kotoran atau lumpur menggunakan prinsip gravitasi dan bantuan zat flokulan. Yang keempat ada rotary vacuum filter atau RVV. Nah, nira kotor hasil endapan clarifer agar bisa bersama limbah berputar dengan tekanan hampa atau vakum menembus filter, sementara padatan tahan di permukaan drum dan dibuang. Nah, baik, yang kelima itu multi efek evaporator, pemakatan nira encer. Nah, fungsinya itu untuk menguatkan kandungan air dalam nira encer hingga menjadi nira kental atau bisa dibilang sirup dengan konsentrasi 60 sampai 65 Brix, teman-teman. Yang kedua itu ada mekanisme, yang dimana mekanisme ini menggunakan uap panas secara berantai di beberapa bejana bisa dibilang. Nah, tekanan vakum diturunkan di tiap bejana agar nira mendidih pada suhu lebih rendah. Nah, mencegah gula terbakar atau karamelisasi, bisa dibilang seperti itu. Nah,
Setelah itu ada yang nomor 6, slide nomor 6, yaitu vakum dan vakum pump namanya. Vakum pump ini yaitu stasiun masakan. Yang pertama itu shading, pemberian inti kristal halus ke dalam nira kental yang sudah lewat jenuh. Nah, yang kedua itu kita geser, ada pembesaran. Nah, pembesaran ini menumbuhkan kristal dengan menambahkan nira secara terkontrol hingga mencapai ukuran standar. Yang ketiganya ada mesquite namanya. Nah, yang dimana mesquite hasil akhirnya teman-teman, hasil akhirnya berupa campuran kental antara kristal gula dan larutan induk atau bisa dibilang moluse. Yang tujuh itu ada crystallizer. Crystallizer ini bisa dibilang palung pendingin. Nah, kristalisasi lanjutan. Nah, yang dimana dia itu berfungsi untuk menyempurnakan pertumbuhan kristal gula setelah keluar dari vakum, setelah dia keluar dari vakum pump melalui penurunan suhu secara perlahan. Nah, mekanisnya itu seperti mesquite diaduk terus-menerus dalam palung pendingin. Penurunan suhu menyebabkan sisa gula dalam larutan induk menempel pada kristal yang sudah ada sehingga rendeman meningkat. Terus slide ke-8 itu mesin sentrifugal atau putaran. Yang pertama itu ada HGF namanya, high grade fugal. Nah, high grade fugal ini digunakan untuk memisahkan kristal gula kualitas utama dari larutan induknya. Nah, setelah itu dia menghasilkan gula SHS atau bisa dibilang superior head sugar yang siap dikemas. Nah, selain HGF ini ada juga namanya mekanisme putaran. Nah, yang dimana mekanisme putaran ini seperti basket berputar cepat atau gaya sentrifugal, bisa dibilang begitu. Nah, larutan moluse terlempar keluar melalui saringan, sementara kristal gula tertahan di dalam basket. Terus yang ke-9 itu ada sugar dryer and cooler namanya. Nah, di sini penyelesaian akhirnya. Gula basah hasil putaran harus dikeringkan agar tidak menggumpal dan awet disimpan. Nah, kristal gula ini dilewatkan melalui drum berputar atau rotary dryer namanya, yang dialiri udara panas, kemudian udara dingin untuk mencapai kadar air 0,02%, teman-teman. Mungkin itu saja PPT yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.